الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mensyukuri setiap rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab bagi kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari sebab-sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah melanjutkan serial khutbah kita tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada khutbah yang lalu kita membicarakan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kedudukan istimewa di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membebaskan kalian wahai ahlul bait dari noda-noda dosa dan mensucikan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan siapa ahlul bait beliau. Secara ringkas, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab yang tadi kita baca, dan di dalam surat An-Nisa, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat Al-Ahzab itu berbicara tentang istri Nabi. Ya nisa'an, diawali ayatnya dengan ya nisa'an Nabi lastuna ka ahadin minan nisa. Wahai istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita muslimah pada umumnya. Dan berlanjut ayat-ayat berikutnya sampai kepada apa yang kita baca tadi. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait yutahhirakum tathhira. Itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang pertama, golongan pertama. Demikian pula dalam ayat yang lain. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'idal qital. Tatkala engkau meninggalkan ahli baitmu, yaitu istri-istrimu, untuk pergi ke peperangan Uhud, menyiapkan pasukan perang. Oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri beliau disebut ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan putra-putranya secara khusus, dan secara umum adalah putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anhuma, kemudian putra beliau berdua Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, yang disebut dengan Ashabul Kisah. Orang-orang yang diselimuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan selimutnya. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat Ali Imran ketika berdebat dengan pendeta dari Najran, kemudian berujung dengan tantangan mubahalah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fanad'u abna'ana wa nisa'ana wa anfusana wa anfusakum nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita panggil anak-anak kita dan anak kalian, istri kita dan istri kalian, dan kita doakan keburukan, laknat menimpa siapa di antara kita yang berdusta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, memanggil Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri beliau, Hasan dan Husain, kemudian ketiganya dipeluk dalam pelukan Nabi dan diselimuti dengan satu selimut oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi membaca doa Allahumma haula'i ahli baiti. Ya Allah, mereka adalah ahli baitku. Ini golongan yang kedua. Putri-putri dan putra-putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli bait Nabi. Golongan yang ketiga, ahli bait Nabi yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam yang panjang dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang dari Hari Wada, ketika mendekati kota Madinah di sebuah kolam yang disebut dengan Khum, yang kemudian dikenal dengan Ghadir Khum, Nabi SAW berkhutbah, berceramah di hadapan seluruh sahabatnya. Amma ba'du, ayuhan nas, inama ana bashar, yusiku an ya'ti Rasul Rabbi faujiba. Wahai manusia, aku ini manusia sama seperti kalian. Sudah dekat waktunya malaikat maut akan mendatangi aku. Dan boleh jadi aku akan segera meninggal. Taraktu fikum syai'ain au thaqalain azimain. Aku titipkan wa inni tarikun fikum thaqalain. Aku titipkan kepada kalian dua perkara besar. Awaluhuma kitabullah fi huda wan nur. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kitabullah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Kalian amalkan kitabullah Al-Qur'an itu. Kemudian dia berbicara menyemangati para sahabat untuk mengamalkan kitabullah Al-Qur'an. Dan yang kedua Nabi mengatakan wa ahlu baiti. Udzakirukum fi ahli baiti. Udzakirukum fi ahli baiti. Udzakirukum fi ahli baiti. Yang kedua, perkara besar yang aku titipkan kepada kalian adalah ahlu baitku. Aku ingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahli baitku. Sampai 3 kali beliau SAW mengulang. Husain dalam riwayat itu bertanya kepada Zaid, man ahlu baiti ya Zaid? Alaysat nisa'u min ahli baiti? Siapa ahlu bait di situ, wahai Zaid? Bukankah istri beliau ahlul bait? Qal, Zaid bin Arqam mengatakan, nisa ahlul baiti. Istri beliau adalah ahlul bait beliau. Walakin ahlul baitihi, tapi ahlul bait yang beliau maksud adalah alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Putra-putra 4 keturunan dari Abdul Muttalib. Ali, keluarga Ali, keturunan Ali ibn Abi Thalib, keturunan Aqil bin Abdul Muttalib, keturunan Ja'far bin Abdul Muttalib, dan keturunan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu 3 golongan Ahlul Bait, memiliki kedudukan istimewa di sisi Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah diwajibkan untuk mengistimewakan mereka, memuliakan mereka yang beriman di antara mereka. Ahlu Sunnah wal Jamaah memuliakan orang-orang yang beriman dari Ahlul Bait Nabi SAW. Kata Zaid bin Arqam, walakin ahli baitihi man hurima as-sadaqatu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Dan mereka ada 4 golongan tadi yang disebutkan dalam hadis tadi. Alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Bukan berarti Ahlu Sunnah wal Jamaah kemudian
mengistimewakan orang-orang beriman dari Ahlul Bait itu, mengkultuskan mereka atau menganggap mereka maksum, menganggap mereka suci, bebas dari dosa dan kesalahan, tidak. Tetapi semata-mata mencintai mereka, memiliki loyalitas kepada mereka yang beriman dan mengistimewakan mereka karena semata-mata menjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dan pembelaan yang istimewa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karena mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, saling berinteraksi dalam kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alimun khabir, lagi Maha mendalam apa yang Dia ketahui. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita mengistimewakan orang-orang beriman dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadi keistimewaan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Toh demikian, hal itu tidak bertentangan dengan ayat yang kita baca dalam surat Al-Hujurat tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa, maka dia memiliki keistimewaan lebih dari orang-orang beriman yang lainnya selain Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa tetap berjalan di atas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriya wa fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma qad ahya'ahum warfa'hum syiddah wal bala. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma arham amwatahum. Allahumma dammir a'da'ahum 'alal Islam wal muslimin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim innaka antal qawiyyul aziz. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah.